wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba' wa min da'watin la tustajabulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ikhwan fillah, bapak-bapak dan hadirin yang Allah rahmati di pagi ini. Untuk prolog, Ustaz akan menyampaikan beberapa hadis terkait dengan keutamaan ilmu dan keutamaan duduk bersama dalam pengajian. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jamaah, fahuwa fi dhimmatillah." Siapa saja hamba Allah ini yang sholat subuhnya berjamaah, ya insya Allah kita ini, maka mereka itu sudah dipastikan akan mendapatkan perlindungan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jika seseorang itu meninggal di tengah hari ini atau di sore hari ini atau menjelang subuh besok pagi, itu masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis sama dengan doa yang sering kita lantunkan dalam munajat kita, yaitu doa Sayyidul Istighfar, yang bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini hadis juga memaparkan tujuan yang sama. Siapa saja hamba Allah yang membaca doa ini, hanya ditambahkan di pagi hari, maka dia kalau meninggal di siang hari sebelum sore hari, maka dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa saja hamba Allah yang membaca doa ini di malam hari, maka ketika malamnya meninggal, dia sudah dalam jaminan ampunan Allah. Ini hadis itu. Kemudian ikhwan, orang yang mendahulukan kecintaannya pada dunia, dapat dipastikan akhiratnya yang akan berantakan. Saya tidak mengatakan rusak, karena rusak itu belum tentu berantakan. Tapi kalau sudah berantakan, ya rusak, ya tidak baik, ya berserakan, berserpih-serpih nasibnya nanti di akhirat. Maka sekali lagi ikhwan, Rasul mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Siapa saja hamba Allah ini, ya mau di sini, mau di sana, mau di belahan barat, di timur, di selatan, di utara, kalau ada manusia di awang-awang juga kena bagiannya tuh. Kecuali yang di bawah bumi sudah merasakan tuh. Siapa saja hamba Allah ini yang mendahulukan
kecintaannya terhadap dunianya, bahkan persoalan kecintaannya itu berlebihan. Untuk hari ini saking cintanya orang pada dunia, tanah di Kerawang dibeli, Puncak dibeli, betul nggak Pak? Tanah lapang, kebun-kebun dibeli di Jonggol. Jonggol itu 13 kilo saja dari rumah saya. Lautan dibeli, bahkan pulau-pulau tengah lautan ikut dibeli. Ukuran mobilnya, tolong disebutin satu-satu. Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Seb, apalagi itu. Nah, kalau BMW atau Mercedes itu udah terlalu apalah. Odong-odong. Grand Max, Avanza, atau Xenia, itu kan udah nggak ada harga. Rumahnya pun di bilangan Pondok Indah yang memang di Indonesia ini yang terkenal ya. Itu beberapa unit punya, yang satu unit itu harganya ada yang 1 triliun bahkan lebih, bahkan 2 triliun harganya. Ukuran kepemilikan hartanya per orang, yang orang bilang itu oligardan apa oligarki sih? Oligardan aja lah. Yang supaya lebih memudahkan omongan. Ya mau oligarki kita terserah. Ukuran mereka dalam kepemilikan uang saja, Allahu Akbar. Satu orang mereka dapat membiayai kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang kurang lebih berjumlah 272 juta itu dalam beberapa puluh tahun ke depan. Coba bayangkan. Itu satu orang oligarki. Nah, notabene oligarki non muslim. Ada dari kalangan kita juga oligarki. Namun jumlah keuangannya tidak sebesar oligarki non muslim. Bila digabung bisa juga mengalahkan mereka. Jadi soal kecintaan pada dunia ini untuk sekarang kita hidup udah nggak ada ukuran, Pak. Gitu. Tetapi kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan selalu memikirkan tentang dunia di sekitar kita. Akan selalu kita harus ikut campur dalam mengatur roda kehidupan dunia ini. Termasuk di pagi ini adalah cara kita orang beriman mengatur roda kehidupan itu. Yang insya Allah duduk-duduknya kita ini akan lebih baik daripada harta yang mereka miliki, betapapun banyaknya. Bahkan hanya kalah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Gitu kan? Rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Oligarki itu enggak ada apa-apanya, cemen, kere. Apalagi kepemilikannya meskipun ribuan bahkan ratusan ribu triliun itu hanya dihasilkan oleh perkara-perkara yang haram didominasi. Mereka mengumpulkan harta itu tidak mengenal lelah untuk mengelabui masyarakat, tidak mengenal lelah untuk berdusta, menipu dan sebagainya, tidak mengenal haram dan halal. Sedikit di sisi Allah. Ribuan, ratusan ribu triliun belum tentu bisa membeli 1 jengkal tanah kali 7 lapisan bumi. Siapa yang bisa menghitung 1 jengkal tanah? Kelihatannya sepele di dunia ini, ya kan?
mungkin sepanjang kaki kita ini. Kalikan kepada 7 lapis bumi. Itu ratusan ribu triliun pun belum bisa membeli itu. Kenapa sih hidup ini harus sombong gitu maksudnya? Itu ya Juan. Jadi kita sekali lagi harus betul-betul terpengaruh untuk selalu ikut serta mengisi waktu-waktu dunia demi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pagi ini. Saya lagi-lagi memberikan prolog ini untuk supaya berpikir kita semuanya pada kondisi. Ya, kita tidak usah bicara Anies, tidak usah bicara juga tentang Ganjar dan Pranowo atau Caimin yang baru bersanding dengan Pak Anies. Itu urusan mereka. Soal nanti diantara kita ada yang diangkat jadi wali kota pengganti teman saya, ya itu hak Allah. Abdul Somad ini, Idris Abdul Somad sudah mau berhenti ya, Ustaz? Hah? 26. Tidak boleh 3 periode sih ya. Kemarin saya lihat wajah dia di YouTube, diungkap kekayaan wali kota. Ada 3 wali kota yang mencuat ekonomi, termasuk dia. Aduh ya Allah, kok diangkat-angkat begini sih? Nggak seberapa dunia yang dimiliki oleh wali kota itu kalau nggak dimanfaatkan untuk berimpak fisabilillah. Nggak ada harganya. Bahkan mungkin akan berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Kawan saya, kawan dekat, subhanallah, bahkan kita pun masih saling memberikan istilahnya terobosan-terobosan untuk mencari way of life, untuk mencari problem solving itu pada kalangan tertentu, termasuk pada diri beliau. Ada hadis yang terakhir yang akan saya sampaikan. Saya melihat tadi barangkali yang keluar dari masjid ini karena pulang ngantuk mungkin satu. Yang kedua mungkin keluar untuk bekerja. Namun saya menasihati betul. Untuk yang sudah masuk masjid ini di subuh kayak begini, jangan keluar sebelum selesai taklim. Untuk alasan ngantuk, untuk alasan apalah, apalagi nonton TV pagi. Kecuali kalau memang urusan kerja. Ini pun hari Ahad pula. Saya pun sudah mempersiapkan diri dari 1:30 tadi malam. Tidak layak orang yang sudah masuk masjid di subuh kayak begini tiba-tiba keluar, sedangkan di dalam masjid ada taklim hanya untuk urusan tidur. Padahal di ruangan ini penuh dengan malaikat. Apakah orang yang pulang tadi itu hanya untuk urusan tidur, tidak mengerti bagaimana cara menghormati para malaikat yang duduk bersama kita? Ini komunitas langit ada di sini. Cuman kita tidak melihat. Komunitas langit ini sudah dari tadi malam Pak diturunkan oleh Allah SWT ke masjid-masjid Allah. Bahkan Allah sendiri turun setiap malam di 1/3 malam. Hitungannya 1/3 malam itu jam berapa Pak? Jam 3 apa jam 3:30? Itulah diantaranya. Allah saja mengirim para malaikatnya ke masjid-masjid Allah ini. Dan semoga masjid pinggir kali ini pun termasuk masjid yang dikunjungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penghuni masjidnya tiba-tiba pulang hanya karena alasan ceramahnya Ustadz Umar nggak
nggak ada manfaatnya. Paling itu aja. Ngantuk saya, pulang ah. Atau lebih seneng ngekepin bini gitu kata orang Betawi, menjelang kerja. Nggak ada masalah, itu hak-hak mereka. Tapi mohon dimengerti tentang kehormatan masjid ketika ada sebuah kajian di masjid itu. Nanti kalau malaikat tidak suka gimana? Ayo. Disiplin sedikit, kenapa? Kalau dia ngomong ke kita gitu gimana? Ayo. Apalagi kalau ngomong saya aja dari langit diutus oleh Allah ke sini untuk menyaksikan taklim Ustadz Umar, ente yang di masjid malah keluar pulang. Ayo gimana jawaban kita? Jadi ini masalah juga. Dan mereka yang pulang itu akan mendapatkan kerugian besar. Apa buktinya kerugian besar itu? Saya akan sampaikan. Beberapa kerugian yang akan dialami oleh orang yang pulang dari masjid ini. Saya lihat beberapa pundak keluar dari masjid ini tadi. Masa nggak hitung berapa pundak, berapa kepala. Rasulullah SAW mengatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Ini saksinya, riwayatnya dari Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah mengatakan, Majtama'a qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla. Sebagian riwayat mengatakan, Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yadhkurunallaha azza wa jalla. Tiadalah ada kelompok manusia. Kita kelompok bukan nih. Kelompok ini dari Abi sampai sini itu kelompok. Tiadalah ada orang atau kelompok manusia yang tiba-tiba memasuki satu rumah Allah, masjid. Lalu di dalamnya yadhkurunallaha azza wa jalla. Mengingat, berzikir pada Allah. Ilmu yang akan kita bahas ini adalah ilmu zikir sebetulnya, ilmu faraid. Karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian. Tiadalah satu kaum tiba-tiba masuk ke masjid yang tujuannya untuk berzikir pada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mentasbihkan Allah, mentakbirkan Allah, bertahmid untuk Allah azza wa jal. Apa keuntungannya? Nih coba dengar. Maka mereka yang pulang itu rugi karena belum kebagian sesuatu yang dijanjikan Allah. Apalagi kalau hanya pulang ke rumahnya itu hanya membanding-bandingkan ustadz. Aduh, repot sekali. Ada Pak masalahnya yang membanding-bandingkan ustadz. Ustadz itu bukan golongan saya. Ustadz itu kayaknya begitu akhlaknya deh. Enggak deh. Ustadznya mobilnya mobil Avanza. Kalau ustadz mobilnya Mercedes baru saya. Kalau ustadz hadirnya 10 juta 15 juta, amplopnya baru saya akan datang. Allahu Akbar. Nah, miris zaman sekarang. Apa keuntungan kita duduk-duduk begini? Coba lihat. Illa haffat bihimul malaikah. Kecuali hamba-hamba Allah yang duduk-duduk di masjid kayak begini nih, entah hari ini subuh, entah nanti siang, entah sore, entah malam, asalkan mereka kaum itu duduk-duduk di masjid berzikir pada Allah, yatadarasuna bainahum, mempelajari Al-Quran dari satu persatu, bahkan mentadabburinya, mengambil ibrah, mengambil suri tauladan Al-Quran, illa haffat alaihimul malaikah, terkecuali
golongan yang duduk di masjid ini, Allahu Akbar walillahilhamd. Apa hafat itu? Hafat itu ikhwan, rentangan daripada sayap-sayap malaikat itu tiba-tiba bersatu. Yang tadinya merentang, rentangan sayap malaikat Jibril saja menutupi ufuk barat, ufuk timur, Pak. Dia memiliki 600 sayap, subhanallah. Kita ini dalam genggaman sayapnya malaikat kalau direntangkan. Tapi melalui izin Allah SWT, rentangan sayap malaikat itu Allah izinkan untuk ditutup rentangannya. Set gitu loh maksudnya. Untuk apa Allah izinkan rentangan sayap malaikat itu? Kalau payung gimana Pak? Dibuka tutup gitu Pak ya? Cukupkan. Untuk apa? Untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang ada di dalam masjid itu, apa kerjaan mereka. Itu loh. Pak, kita dinaungi payung saat panas yang menyengat itu, rasa nikmat nggak? Nikmat. Gitu. Kita saat memayungi diri kita saat hujan lebat, sehingga kita tidak kena basah air hujan. Nikmat nggak sampai ke rumah? Nikmat. Kita saat haus di tengah hari yang begitu panas, ada air cendol, ada air macam-macam, minum, itu sangat segar tubuh kita. Saat lapar, ada sesuatu yang kita makan, membuat kita itu senang. Apatah lagi ini kita hidup disaksikan oleh para malaikat subuh. Allahu Akbar. Dan bukan hanya itu keuntungannya. Keuntungan yang lain adalah wa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan atas izinnya bagi orang-orang yang mau saja mengisi masjid-masjid seperti ini, akan ditanamkan pada hati-hati kita ini ketenangan jiwa. Betapapun dunia kita tidak miliki, jiwa kita akan tenang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Ada doa sakinah itu bukan hanya doa samawa saja. Apa samawa itu? Sakinah, mawadah, warahmah. Kita sudah punya cucu cicit. Bukan doa untuk kita itu. Sakinah sudah terlalu lama kita miliki. Apalagi kalau istrinya namanya Ibu Sakinah. Itu Pak. Yang kedua itu untungnya kita tuh dapat ketenangan jiwa. Lah kalau yang pulang dari masjid, dapat nggak keuntungan yang satu dan yang kedua ini? Enggak. Kita ini orang beriman pada yang gaib. Malaikat ini mungkin ada di pinggir saya hari ini, atau di depan saya, atau di pinggir kiri saya, atau seluruh masjid ini ada malaikat. Malaikat Allah itu begitu banyak, ikhwan. Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh itu seperti Masjidil Haram. Satu hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat, Pak. Saking banyaknya antrian malaikat Allah, setiap hari masuk 70.000, Pak. Yang pernah masuk ke Baitul Ma'mur ini tidak bisa mengulangi untuk masuk kedua kali. Sampai itu terjadi sampai hari kiamat. Berarti hanya cukup satu kali. Allahu Akbar. Saking banyaknya antrian malaikat. Yang ketiga, ikhwan, keuntungan kita wa ghasyiyat humur rahmah. Yang ketiga keuntungannya wa ghasyiyat humur rahmah. Rahmat Allah meliputi daripada hamba-hamba Allah yang ada di masjid ini. Bukan maknanya orang yang pulang tadi tidak dapat rahmat setelah sholat subuh. Pasti dapat. Cuman kurang tambahan.
Dalam hadis, man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, itu sudah dipastikan masuk surga. 2 waktu yang dingin itu apa yang dimaksudkan? Pertama, dinginnya waktu sholat subuh. Dan kedua, dinginnya waktu sholat asar. Ini hamba Allah yang melakukan sholat subuh dan asar, sudah dipastikan dapat surga. Tapi ingat, surga Allah itu berderajat-derajat. Raih derajat surga Allah yang paling tinggi itu dengan apa? Dengan ngambil keuntungan yang ketiga ini. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan kita diliputi oleh rahmat Allah. Ikhwan, kita ini masuk surga bukan karena amal sholat kita. Betapa mahalnya surga bila hanya dibandingkan dengan sholat. Nggak ada sepadan harganya. Bukan dengan ibadah kita. Tetapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Sekali lagi, kita masuk surga karena rahmat Allah. Adapun nanti sudah di surganya, kita surga yang mana? Kan gitu. Itulah amal-amal kita tadi, ibadah, sedekah, infak, haji, puasa, umrah. Itu nanti yang menentukan derajat surga itu kita di mana. Nah, ini yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah, adalah mereka-mereka yang akan dapat rahmat Allah SWT. Keuntungan keempat, karena kita akan taklim, yaitu wa dzakarahumullahu fiman indah Allahu akbar. Yang keempat ini, kita dari Abi sampai muter ke saya ini, semoga nama-nama kita ini disebut kelak di kalangan para malaikat. Amin. Bapak Sutoyo hadir, Pak Mariono hadir, Ustaz. Ustaz hadir, wahai malaikat. Pak Mardiono hadir, ya Allah. Masya Allah. Disebut nama kita ini Allah pada kalangan para malaikat Allah. Wahai malaikatku, kamu saksi ya bahwa hambaku tadi pagi subuh bersamamu. Kamu ikut ngaji dengan Ustaz Umar. Begitu loh. Sampai bahasanya kamu tahu kan? Ilmu aku yang sedang dia bahas. Kamu saksinya kan? Iya, dahuan Allah. Aku menyaksikannya. Apa yang enggak orang kepenak iki? Ya kan? Nama-nama kita ini disebutkan pada kalangan para malaikat Allah. Disandingkan dengan jamaah mereka. Allahu Akbar. Jadi keuntungannya banyak, luar biasa. Pertama apa tadi? Pertama adalah hafat bihimul malaikah. Kita akan bersama malaikat yang memiliki banyak sayap-sayap. Kemudian direndahkan sayapnya atas izin Allah, ikut ngaji seperti kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan daripada ketentraman jiwa. Hari ini Pak, anak bangsa Indonesia sedang tidak memiliki ketenangan jiwa, apalagi akan menghadapi pesta pora demokrasi di 2024 ini, saling sikut, saling tendang, saling apalah tidak ngerti itu. Yang ketiganya wa nazalat alaihimul rahmah, ya, sakinah dulu ya, wa ghasyiyatuhum rahmah. Untung yang ketiga adalah kita alhamdulillah dinaungi rahmat Allah. Yang keempat, nama-nama kita akan disebut pada kalangan para malaikat. Allahu Akbar. Haji Dedi hadir Allah. Ada Haji Dedi sini. Itulah contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lanjut ikhwan. Saya semalam mengirimkan WA ke Pak Marsidi. Kita sudah masuk ke bab berapa Pak? Lupa saya. Karena berapa bulan saya nggak ketemu. Dengan berbagai alasan tentunya. Oke, kita nggak masalahan kok ngulang-ngulang juga, asal jangan dari awal saja kan gitu.
Ya, kita sekarang membuka pada ya, 1/6 ya. Alhamdulillah 1/6 ya. Udah. Nah, kalau 1/6 ini ya. Bapak sekalian, bab 1/6 ini subhanallahadzim ada 7 kelompok hamba-hamba Allah. Itu sudah ditentukan loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa nambahin ngurangin. Hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan 1/6 daripada harta warisan almarhum. Jadi ingat bahwa ilmu paroi itu adalah membicarakan tentang almarhum dan hartanya. Itu kalau bawa ini berat kayaknya ya. Apa pakai yang tadi aja ya? Yang pertama dari yang 7 itu, ini baju sengaja saya pakai yang ini Pak. Ini saksi saya ketika memberi pelajaran paroid di Palembang. Kena ini nih. Iya. Maaf diganti ya. Nggak apa-apa karena udah dibunyi nih. Iya. Coba kemana nih arahnya? Gini ya. Nah, alhamdulillah. Kayak ID Hidayat aja ini. Yang pertama ini nanti insya Allah sudah ada. Kita sampai jam 9 kan? Biasa, di ghost dulu gitu kan, biar semangat. Aturan ada yang bilang dong, kurang Ustaz, sampai jam 12. Tapi Ustaz di penjara 1 bulan. Pertama, ini yang akan mendapatkan. Yang keduanya al-um. Nah, ibu. Yang ketiganya al-jad, kakek. Kita kasih arti di sini. Ayah, ibu, kakek. Susah payah saya Pak mengirimkan Dr. Anum ke Mesir di tahun 97 itu. Ujung-ujungnya di penjara Pak. Yang keempatnya bintul ibn. Bintul ibn. Paksa. Bintul ibni wa aksaro. Nah, bintul ibn ini artinya adalah cucu perempuan dari anak kita yang laki-laki. Nah, dari yang kelima anak kita yang laki-laki. Nah, ini yang keempat. Yang kelima
Al-ukhtu li'ab. Al-ukhtu. Kalau saudara. Yang kelima itu adalah, ingat kalau saudari berarti ada i. Kalau saudara tidak pakai i. Saudari seayah. Kalau saya kembali bertanya, siapakah saudari seayah? Semoga seayah ada gambaran mampu menjelaskan. Kalau tidak, ujiannya tidak bagus. Saudari seayah. Ayah kita punya istri dua. Oke. Dari istri pertama lahir saya, Umar. Dari istri kedua lahir Maryam. Ayah kita saya punya saudari saya namanya Mar. Dari istri pertama lahir saya. Dari istri kedua saya juga. Yang keenam, orang-orang yang akan mendapatkan seperenam adalah jaddah wa. Ini introduksi Pak. Dan yang ini nenek satu lebih. Maksud nenek satu lebih itu apa? Nenek dari pihak ibu, berarti ibu kita punya ibu. Nenek dari pihak ayah, ayah kita punya ibu. Nenek dari pihak ayahnya ayah, itu nenek kita. Ayah kita punya ayah, oke? Ayahnya ayah kita masih punya ibu. Itu tiga jadi nenek. Nenek dari pihak ibu, yaitu ibunya ibu. Nenek dari pihak ayah, yaitu ibunya ayah. Nenek dari pihak ayahnya ayah. Nenek ibunya kakek kita. Kakek. Ini yang keenam. Yang ketujuh, ikhwan. Yang ketujuh adalah waladul waladul Nah, ini nomor 7 ini putra putri ibu kita. Jangan ibu tiri di sini. Putra putrinya ibu kita akan mendapatkan seperenam. Siapa putra putri ibu kita itu? Ibu kita namanya Khadijah. Contoh. Lahir pernah nikah kepada 4 laki-laki. Oke? Ahmad, Muhammad, Zakaria, Ali contohnya suami pernah 4 laki-laki. Dari semua hasil pernikahan dengan 4 laki-laki itu tentunya ya cerai gitu loh, masa satu laki-laki warga tidak. Kalau satu perempuan 2, 3 suami apa? Poliklinik. Poliandi. Poliklinik. Kalau suami 1 istri 4, poligami yang itu dilarang oleh pemerintah. Enak aja melarang-larang. Allah aja nyuruh kok. Bagi Allah inilah yang 7 hamba Allah yang akan mendapatkan 1/6 harta bagian.
Oke? Di situ jelas maknanya. Pertama kita ucapkan bareng-bareng. Babus sudusa. Yang pertama al-abu. Apa al-abu itu? Yang kedua al-umu. Yang ketiga al-jaddu. Yang keempat bintul ibni fa'aksara. Fa'aksara, cucu perempuan dari anak laki-laki kita yang lebih dari satu. Yang kelima al-ukhtu li'ab, saudari seayah. Yang keenam al-jaddatu fa'aksara, nenek satu ke atas. Yang maksud nenek satu ke atas tadi nenek dari ibu, dari ayah, dan ibunya kakek kita. Yang ketujuh terakhir walatul um, yaitu putra putrinya ibu kita. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu. Kalau ada waktu insya Allah. Bisa dihapus ini? Sudah difotoin ya? Akhir masya Allah. Antum musyarik ala ajal insya Allah. Antum termasuk orang yang berserikat dengan pahala. Yang lain hanya kebagian sedikit. Asal apa sih? Yang penting kebagian ya. Kita insya Allah akan mendapatkan. Mungkin hari ini kita tidak bisa seluruhnya, tetapi saya harap ditambah waktunya saja, tidak sebulan sekali. Saya punya pelajaran gini Pak, 1 pekan 2 kali di rumah saya sendiri. Saya punya mahasiswa itu 9 orang, ada 10. Pagi seperti ini nih, pagi Kamis sama pagi Jumat. Itu satu pekan 2 kali di rumah saya, di ruangan perpustakaan saya. Masanya sampai jam 8 Pak. Masanya itu dari pagi sampai jam 8. Untuk pekerjaan yang belajar sampai habis waktunya. Gitu. Ini habis waktu apa memang harus selesai? Ada 2, habis waktu atau harus selesai? Sama aja dong. Apa boleh bertambah sedikit? Iya, Pak. Insya Allah ya. Nah, tapi tidak semua. Kalau semua sampai zuhur ini. Sempurna untuk tadi siapa yang pertama? Ini contoh. Ayah itu apa tadi? Al-ab ya. Ini ayah. Katakan di sini meninggal itu pokoknya sebulan aja. Bulan wafat. Entah namanya Tono, entah namanya Tini, pokoknya almarhum atau almarhumah meninggal dunia. Di rumahnya ada ayah yang membesarkan diri ini. Paham? Oke. Dan di sini ada ibu. Ibu yang melahirkannya masih hidup juga. Atau 2 saja karena contoh untuk memudahkan. Nah, atau contoh disebut nama apa? Untuk supaya pas. Dia ini akan mendapat seperenam. Anak laki-laki dari ibu. Atau tambahan. Nggak apa-apa seperti tadi tambahan. Karena menjadi syarat. Ibn saja. Ibn itu anak siapa?
Syaratnya harus ada anak. Syaratnya harus ada anak. Di sini anak ada enggak? Tapi nggak kelihatan. Di sini anak ada enggak dalam kasus ini? Ada. Berarti tepat dia mendapatkan seperlunya. Nah, ibunya pun sama, dapat seperempat. Kenapa? Karena ada anak. Jadi syarat ibumu nanti adalah karena ada anak. Itu syaratnya. Nah, untuk anak mendapat sisa harta. Oke, kita selesaikan. Dalam kasus ini kita harus cari akar masalah. Artinya angka berapa yang bisa dibagi 6. Angka 6 bisa nggak? Bisa. 12 kegedean. Oke, angka 6. 6 dibagi 6 6 dibagi 6 1 tambah 1 di mana-mana 2 Pak. Sekarang 6 dibagi 2 sisanya berapa? 4 bagian untuk anak laki-lakinya. Seperti ini cara penyelesaiannya Pak. Nah. Jadi untuk ayah dan ibu sama, syaratnya hanya 1. Harus ada anak. Nah, contohnya uangnya itu 6 miliar. Berarti ayah dapat berapa? 1/6 kali 6 M. Berapa? 1 M. Ibu juga sama. Kali 6 M sama dengan 1 M. Anak berapa? Sisanya berarti 4. Ini contoh. Ibu dan ayah, atau sebaliknya ayah dan ibu. Mafhum di sini? Misal mafhum ya. Artinya syarat ayah mendapatkan 1/6 harta bagian dan ibu sama, harus ada anak. Kalau tidak ada anak gimana? Kalau tidak ada anak gimana? Maka kalau tidak ada anak, ibu sepertiga, sisanya ke ayah. Nanti bahasannya sepertiga udah mulai. Kalau belum kita akan. Kalau begini tidak ada anak berarti bukan bahasan seperti. Nah itu maksudnya. Oke. Sekarang Ikhwan, kita masuk kepada bahasan kakek. Kakek kita, ayahnya ayah, ini ajat. Ajat di sini akan mendapatkan 1/6. Syaratnya 2. 1, adanya anak. Anak siapa nih? Anak almarhum. Dan syarat keduanya tidak ada ayah almarhum. Berarti dia sebagai pengganti ayah. Jadi kakek akan mendapatkan 1/6. Syaratnya 2, dia dapat 1/6. Apa syaratnya? Pertama, ada anak. Kedua, tidak ada ayahnya almarhum. Ada anak almarhum dan ayah. Kalau di sini ada ayah almarhum, kakek dapat 1/6 enggak? Itu maksudnya. Jika ada ayah berarti dia tidak dapat 1/6. Tapi kalau ayah almarhum yang ini sudah meninggal, itu, maka dia akan mendapatkan 1/6 si kakek. Boleh nggak di sini
ditambah ibu almarhum masih hidup, ibunya nih, ibu siapa nih? Ibu almarhum masih hidup, boleh nggak? Boleh, asal jangan ayah gitu. Maka dalam hal ini kita selesaikan kasusnya. Ibu karena ada anak dapat berapa tadi? 1/6. Sisanya kemana? Yuk, sama seperti tadi nih teman-teman. Angka 6 bagi 6 1, angka 6 bagi 6 1, sisanya 4. Ini kasus kakek. Bagaimana kalau tidak ada ibu, kan gitu? Tadi sudah dimulai ya. Kalau tidak ada ibu, maka sisanya seluruhnya ke anak. Berapa 6 dari 1? 5 tambah 1 6. Oke. Ini bahasa praktek. Sudah jam 6 ini, Pak. Mau lanjut satu lagi? Langsung bisa muncul. Jangan khawatir lah. Bisa juga di sana lagi ditunggu jamaah juga. Saya masalah dari jam 8 ini. Saya tuh penyakit asma, Pak. Tapi ngajar, saya kalau ngajar sembuh total. Penyakit asma saya kalau ngajar begini nggak pernah datang. Tapi kalau sesudahnya, jangan tanya, itu istri saya saksi. Saya di sini bernapas, bapak di pojok sana tuh kedengaran napas saya. Tapi kalau ngajar, subhanallah, saya meriang, semeriang-meriangnya. Ada jadwal khutbah Jumat sampai selesai. Itu Allah berikan kepada saya hal yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Allah, itu ya. Saya tambah satunya lagi ya, oke? Nah setelah kakek, bintul ibn Pak cucu perempuan dari anak laki-laki kita 1 ke atas. Syaratnya hanya 2. Adamul mu'asib wa adamul far'il waris alladhi siwa sahibatul nafsi pantan. Oke. Untuk yang keempat ini adalah yang keempat. Tadi ayah, ibu, kakek, sekarang siapa? Bintul ibn Pak Aksar. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Bisa menggambar nggak? Kita punya anak laki-laki namanya Ali. Ali menikah sama Zulaikha. Lahirlah namanya Mahmudah. Saat saya mati, Mahmudah dapat nggak harta dari saya sebagai kakeknya? Dapat, asal tulis syaratnya. Syarat daripada bintul ibn, ini gambarannya, bintul ibn. Tapi di sini ada kalimat Pak Aksar, jumlahnya harus lebih dari 1. Nah, Pak Aksar, saya kasih warna merah. Jadi jumlahnya 1. Jumlahnya ini 1 ke atas ya. Nah, tuh. Mereka cucu perempuan saya dari anak laki-laki saya akan mendapatkan 1/6. Ini 1/6. Ketika Umar meninggal dunia, jangan didoain, jangan diaminkan. Saya masih mau ngajar. Ini contoh saja kok. Umar meninggal dunia, Umar itu punya cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Jumlahnya 8.
Ini 8 adalah jumlah cucu saya. Ini jumlah cucu saya 8 perempuan. Gak usah bunyi lah. Syaratnya penuhi Pak, ada 2. Ada mu'asib, itu syaratnya. Asalkan cucu saya perempuan ini tidak punya saudara laki-lakinya. Berarti saya hanya punya cucu perempuan saja. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh nggak cucu saya 400? Ya boleh, karena lebih dari 1. Itu cara melahirkannya gimana anak saya? Itu kan cerita saya. Nah, asalkan dia nih tidak memiliki saudara kandungnya, itu mu'asib namanya. Atau dengan kata lain, ketika saya hanya punya cucu perempuan saya, tapi syarat dari anak laki-laki saya jumlahnya 1 ke atas, mereka akan mendapatkan seperlukan. Dan sayangnya untuk syarat kedua, mereka tidak punya anak asli. Anak sayangnya itu bapaknya mereka sudah mati. Gitu loh. Jadi kalau sudah tidak ada anak sayanya itu sudah tidak ada. Ini syarat kedua, Pak. Tapi kalau saya di sini kasus Pak Umar ini masih punya anak, anak laki-laki namanya Ali saja contohnya, mereka dapat enggak? Mereka dapat atau tidak? Tidak, karena ada anak saya asli. Justru kalau kondisi seperti ini bukan bahasan seperti tetapi kalau ini kasus seperti ini justru harta untuk anak saya seluruhnya pada As-Sobah bin Nafsi. Oke? Nah, syaratnya untuk cucu saya perempuan yang jumlahnya lebih dari 1 itu, asal dia tidak ada saudara laki-lakinya dan almarhum Umar tidak punya anak. Oke? Nah, sekarang boleh nggak contoh di sini? Tiba-tiba saya punya istri. Saya punya istri, zaujah. Saya masih punya hidup istri saya. Maka di sini boleh, ya kan? Karena bukan syarat untuk cucu perempuan saya dapat seperlukan. Contohnya istri. Mau 2 atau 3 Pak istri saya? Apa loh istri saya? Udahlah, 1 aja, jangan bikin lagi orang. Nanti saya jadi bikin nasi goreng. Enak nasi goreng istri saya, Pak. Kalau Bapak mau mencicipi, ikutlah belajar Kamis dengan Jumat di rumah saya. Sekali-sekali kenapa Pak datang ke rumah Ustaz? Jangan Ustaz dulu datang ke jamaah. Dulu pada masa keemasan Islam, jamaah yang datang ke Ustaz. Sekarang kemuliaan Islam, kejayaan Islam sudah nggak ada. Yang ada adalah Ustaz datang ke jamaah. Memalukan itu namanya. Nah sekarang selesaikan kasusnya, karena sudah jam lebih. Istri kalau tidak ada anak berapa? Dapat seperempat. Itu bahasa kita. Angka berapa yang bisa menyelesaikan kasus ini? Yang bisa dibagi 6 dan 4? 12. 12 bagi 6. 12 bagi 4. Sekarang coba lihat saham mereka ada berapa? Ini kita belajar, jangan pakai tulisan Indonesia, udah nggak asing, pakai Arab. Kalau kita belajar orang, kita jadi 2 tahun aja Pak, hidup Bapak akan bertambah. Hidup Bapak akan bertambah panjang kalau digini tiap hari Pak. Asal 2 tahun. Oke, harta mereka berapa?
ini 3 negara. Nah, karena 2 tidak bisa dibagi 8, oke? Maka sekarang bagaimana? Maka 2 dibagi 2 berapa? 1. Di sini 8 bagi 2? 1 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Untuk menyelesaikan kasus ini, maka dikalikan 4 ini nih, dikalikan ke akar masalah ini. Berapa jumlah kalikan? 12 kali 4? 48. Untuk membuktikan benar nggak sih 48? Atau jangan berarti 8 ya. 8. Hah? Berarti sekarang harta mereka 2, orangnya 4 kan gitu. Hah? Benar gini. Oke, sekarang untuk membuktikan 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 4, 8 kali 8? Bukan. 8 kali 4 berapa? 4 kali 3? 12 ditambah 8, 20. Sedangkan ininya hartanya 48. Berarti ada sisa berapa? 28. Bentar kok jadi kita mau ini, kita mau ya? Hah? Nah, berarti di sini ada kekeliruan penghitungan ini. Istri anaknya 8, hartanya 2. Betul? Nah, sekarang 2 dibagi 2 1, 8 dibagi 2 4. 4 kali 12, betul 48 ya. Berarti sisanya berapa kalau 48 diambil 12? Berapa? 36. Salah. 36. Nah, 36 ini dibagi berapa? Bisa nggak dibagi 8? Nggak bisa lagi ya? Sebetulnya perhitungannya begini, cuma ada sedikit gimana? Sebentar. Ini tambahin Pak. 8. Anaknya jangan 8 ya. Kalau anaknya 2 langsung. Kalau cucunya 2 berarti langsung. Ini contoh aja. 2 berarti nggak usah pakai ini kan? Ini contoh menyelesaikan kasus. Berarti nggak usah pakai ini. Nah, 12 dibagi 6, 2 kan? Berarti 12 bagi 3, 4, 3. Nah, kalau hartanya sudah jelas, nanti kita akan selesaikan yang ibaratnya yang apa. Kalau sudah jelas, maka harta mereka 2, orangnya 2. 2 dibagi 2, betul enggak? Ini bukan satu-satu ya. Ya.
Benarkah begini? Hah? Belum benar. Benar, cuma pembagian cucu aja. Ya, pembagian di cucu ya. Berarti satu cucunya dapat satu bang. Ini buat cara perhitungannya seperti itu. Andai kata ada tertelisut dikit, ya insya Allah kita akan luruskan. Nanti kita akan coba menyelesaikan tadi yang anaknya 8 ya. Iman belajar kepada Allah. Asalkan kita mengerti caranya, maka hasilnya pun tidak akan meleset. Karena sudah jam 6 seperempat pagi, kita sudah banyak yang sedang ditunggu oleh pekerjaan, oleh mungkin sebagian kita mau pelesiran kemana, ya. Kita bagi waktu untuk mereka supaya kita menjadi adil. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan insya Allah biasanya kalau ada keselisih itu Pak Wasidi, saya nanti mengulas di rumah sambil jawabannya ke WA supaya nanti bisa disebarkan ya. Cukup insya Allah. Jazakallahu khair. Semoga tadi yang Ustaz nasihatkan setelah sholat subuh itu tidak tersinggung. Kalaupun tersinggung tidak akan dapat pahala. Berarti merespon. Orang yang suka kesinggungan itu berarti merespon. Pak Jokowi sebetulnya kena singgungan terus. Semestinya dia marah kan? Atau tersinggung supaya dapat pahala. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan. Semoga negeri ini dapat kembali jaya dengan umat Islam dan terus bekerja keras menciptakan suasana perubahan yang sangat terjadi. Semoga anak kita ini termasuk orang yang ingin melakukan perubahan itu. Saat kita maju pun pahalanya akan mengalir pada kita. Amin. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.